فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada jenis-jenis kalimah yang terbagi menjadi berapa? Indak ilhan 3 apa saja? Taib, isim, fi'il, harfun, ja'a li makna. Maksudnya harfun ja'a li makna, huruf yang memiliki makna, gitu mudahnya. Nah itu yang kemarin. Sekarang kita tambah ta'rifat, pengertian dari ketiga jenis kata yang telah disebutkan tadi. Perhatikan, Anda perhatikan kalau yang belum bisa baca diharokati, ya, yang belum bisa baca di sini diharokati, kemudian sering dibaca diulang-ulang ya kan. Karena itu akan antum temui dari sekarang sampai jurumiyah, mutamimah, alfiyah, qatrunada, ketemu ini terus. Ya. Ketemu ini terus. Makanya dari sekarang dipahami dengan baik. Al-ismu yang pertama, al-ism. Ini kalau menulis al-ismu tidak perlu dikasih hamzah ya, kayak gini nulisnya. Kapan-kapan juga, nah untuk tamrinat saya dikte untuk tahu sudah bisa nulis atau belum. Jadi pengertian ini kapan-kapan saya tanyakan di dikte, antum jawab langsung. Al-ismu kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam taqtarin bizaman. Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam taqtarin bizaman. Maknanya itu sudah bagus, ini ada titik-titik di bawah untuk kalian apa? Menulis maknanya. Yaitu suatu kata yang menunjukkan atas makna secara sendirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Jadi dia menunjukkan makna secara sendirinya, tidak butuh dia apa? Dengan bantuan kata-kata yang lain. Ketika seorang mengatakan masjidun, ya tahu itu masjid. Babun, itu pintu. Nah, itu namanya isim. Tapi perhatikan di sini walam taqtarin bizaman, tidak berkaitan dengan waktu. Pintu yang kemarin, yang sekarang, yang besok sama atau berubah? Ya pintu sama, babun. Ya, itu namanya isim. Atau kemarin ringkasnya disebut apa ini isim? Putra, isim itu kata apa? Cara mudahnya, kata benda. Benda itu kan enggak ada hubungannya dengan waktu, paham? Menunjukkan makna secara sendirinya tapi tidak berkaitan dengan waktu. Itu isim. Al-fi'l, fi'il sekarang. Al-fi'lu kalimatun dallat ala makna fi nafsiha waqtaranat bizaman. Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha waqtaranat bizaman. Satu kata yang menunjukkan atas makna secara sendirinya dan berkaitan dengan waktu. Ini mudahnya. Jadi fi'il ini menunjukkan makna. Nah, makna itu ada walaupun dia tidak bergandengan dengan yang lain. Baik. Jadi kata tersebut menunjukkan makna yang ada pada dirinya sendiri. Ya, tidak butuh pada yang lain. Cuman biar mudah antum ya
memahaminya sudah seperti yang disebutkan tadi. Kalimatun dalat ala makna fi nafsiha waqtaranat bi zaman, yaitu kata yang menunjukkan atas makna secara sendirinya dan berkaitan dengan waktu. Loh, kok dikatakan berkaitan dengan waktu, bagaimana? Iya, karena apa? Karena namanya perbuatan. Perbuatan itu kan bisa apa? Perbuatan yang dilakukan kemarin, atau sekarang, atau besok. Nah, dalam bahasa Arab, akhwani fillah, dibedakan itu. Nah, kenapa? Taib. Kata yang menunjukkan atas suatu makna secara sendirinya dan berkaitan dengan waktu. Ini apa namanya, Afif? Namanya apa? Fi'il. Ya, antum kalau yang kemarin tidak ikut, tanya, belajar sama yang lain, ya. Jangan dibiarkan kosong, jangan dibiarkan terlewatkan. Harus ada usaha. Taib. Jadi kalau ditanya bedanya isim dan fi'il apa? Muhammad, Aceh. Bedanya isim dan fi'il dari pengertian ini. Kalau isim tidak berkaitan dengan waktu, sedangkan fi'il berkaitan dengan waktu. Taib, ahsanta. Nah, sedangkan yang ketiga al-harfu. Yang dimaksud dengan al-harfu adalah kalimatun dalat ala makna fi ghairiha, yaitu suatu kata yang menunjukkan atas makna tapi pada selainnya. Makna tersebut bisa muncul ketika dia bergandengan dengan yang lain, itu maksudnya. Kalau ingin mudahnya, intinya apa? Huruf itu adalah kata yang bisa menunjukkan makna ketika dikaitkan dengan yang lain, baru muncul maknanya. Paham? Ini namanya huruf. Jadi kalau menunjukkan makna dengan sendirinya, bisa tidak huruf ini? Abdul Hafid? Tidak bisa. Nah, dia baru muncul maknanya kapan? Syahrul? Ketika bergandengan dengan kata yang lain. Baik. Bergandengan dengan isim atau bergandengan dengan fi'il. Kalau bergandengan sama-sama dengan huruf, kira-kira gimana? Bisa enggak menunjukkan makna? Abdullah? Enggak bisa, huruf sama huruf. Nah, enggak bisa menunjukkan makna sampai bergandengan dengan salah satu dari isim atau fi'il. Ini 3 pengertian, diingat-ingat. At-tamtsilut tatbiqil lidar. Sekarang contoh penerapan untuk pelajaran tadi. Shalla Muhammadun fil masjidi. Shalla Muhammadun fil masjidi. Siapa yang bisa mengartikan? Coba diartikan, Faris. Belum datang kitabnya ya? Muhammad salat di masjid. Muhammad salat di masjid. Berarti kan ini kata shalla Muhammadun fil masjid. Shalla fi'lun. Ya, shalla di sini fi'il. Nah, melakukan salat. Nah, melakukan pekerjaan yaitu salat. Muhammadun ismun, kata benda, yaitu orang yang bernama Muhammad. Kemudian fi di sini apa? Huruf. Cuman kalau fi begitu saja, bisa tidak menunjukkan makna azam? Tidak bisa. Baru bisa menunjukkan makna ketika ada kata setelahnya fil masjidi, yang menunjukkan fi berarti apa? Bermakna apa? Di dalam. Al masjid isim atau fi'il atau huruf? Azam. Al masjidi isim. Kata dia apa? Benda. Tidak berkaitan dengan zaman. Nah, sekarang kita ambil dulu
Kaifa na'riful isma? Bagaimana kita bisa mengetahui isim? Maksudnya apa? Bagaimana kita bisa mengetahui suatu kata itu masuk kategori isim? Nah, karena dalam bahasa Arab ikhwanifillah, isim memiliki tanda-tanda. Makanya na'riful kalimata annaha ismun idza kana fiha wahidatun aw akthar min hadhil alamatil arba'. Ya, kita mengetahui suatu kata bahwasanya dia itu isim apabila ada padanya salah satu atau lebih dari 4 perkara berikut ini, dari tanda-tanda yang 4 berikut ini. Apa? Kita bisa mengetahui suatu kata itu isim jika apa? Jika ada padanya salah satu atau lebih dari tanda-tanda yang 4 ini. Tanda-tanda yang 4 disebutkan ke bawah, antum perhatikan. 1, 2, 3, 4. Al-awwal al-khafdu. Naam, al-khafdu nahwu jaa abi minal masjidi. Al-khafdu maksudnya adalah apa? Naam, kasrah yang ada di akhir suatu kata, disebabkan karena amil. Tapi untuk mudahnya antum sudah. Pokoknya kalau ada kasrah di akhir kata, suatu kata kok bisa dikasrah, paham? Maka itu adalah apa? Adalah apa, Akmal? Suatu kata kok bisa dikasrah, berarti itu adalah isim. Sekarang kita bahas isim, Mas. Ya, Mas Akmal. Isim bisa diketahui bahwasanya dia itu isim. Yang pertama tandanya al-khafdu atau mudahnya kasrah. Ya, kasrah di akhirnya. Paham, Muhammad? Dan kalau di kasrah berarti itu isim. Mudahnya gitu dulu. Nanti kalau di tingkat yang lanjut akan kita ketahui lebih jelas batasan-batasannya. Ja'a abi minal masjid. Bapakku telah datang dari masjid. Nah, kalimat al-masjidi ismun, ya. Al-masjidi itu isim. Kenapa? Li'annaha makhfudhah ay majrurah. Karena dia dijarkan, di kasrah huruf akhirnya. Mudahnya. Yang kedua, tanda kedua tanwin. Kata kok ada tanwinnya maka berarti apa itu syahrul isim. Ya, tanwin itu suara nun sukun di akhir kata, Pak. Yang ketika dilafadzkan ada, tapi ketika ditulis tidak ada. Salamun alaikum. Nah, kalimatus salamun ismun li'annaha munawwanah. Ya, dia itu isim. Kenapa? Karena ditanwin. Yang ketiga, tanda isim adalah dukhulu al-ta'rif. Masuknya al. Ada al-ta'rif padanya. Al yang memberikan makna ma'rifat. Ya, intinya al yang ada di depan kata dulu. Pokoknya kalau kata kok ada al, ya, al tambahan, maka dia itu isim. Perhatikan, ja'ar rajulu. Ar-rajulu, ya kawan. Di situ ada alnya, ya kan? Asalnya apa? Rajulun. Kemudian dia bisa kemasukan apa? Al yang seperti namanya al-ta'rif. Kalimat ar-rajulu ismun li'annaha fi awaliha al. Kata ar-rajulu itu isim. Kenapa? Karena pada awalnya ada al. Ada alnya ada ini? L. Ada alnya. Antum dibaca L sama teman-temanmu. Ini di sini diingat-ingat ada alnya. Taib. Dukhulu harfil jar. Masuknya huruf jar. Nahu qa'adtu 'alal mimbar. Aku duduk di atas mimbar. Kalimatul mimbar ismun li'annaha fi awwaliha harfu jar. Ya, kata mimbar itu isim. Kenapa?
Karena di awalnya ada huruf jar, yaitu ala. Nanti semua ini akan antum pelajari lebih lanjut. Huruf jar itu apa, al-ta'rif itu apa, nanti dalam kitab-kitab berikutnya. Tugas antum sekarang hafal yang 4 ini dulu. Kalau antum ditanya apa tanda-tanda isim, harus hafal ini, al-khafdu. Yang kedua tanwin, yang ketiga dukhul alif, dukhul al-ta'rif, masuknya al-ta'rif. Yang keempat dukhul harfil jar, masuknya huruf jar. Ya, ini harus hafal. Adapun huruf jar nanti insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya, karena kita habis waktunya untuk tadi. Nah ini besok juga ini kalau ditanya, tiba-tiba ditanya harus sudah bisa ya, yang 4 ini. Nah ini pelajaran mudah kali. Ya, subhanakallah.